selanjutnya kita perhatikan dulu untuk apa kamera ataupun audionya. Selanjutnya kita sapa Kak Septi ya. Silakan Kak Septi, dari mana dibuka kameranya, mengambil jurusan apa di Unistama ini. Halo Kak Septi. Oke, belum menyapa. Kita kan di sini ada Maulana. Ya, silahkan dibuka kameranya, Kak Maulana ya. Silahkan. Oh, Kak Maulana berubah menjadi siapa ini? Oh, belum bisa dibuka. Oh, Maulana, silahkan Kak Maulana. Untuk mikrofonnya dibuka dulu. Ya, belum mendengar mikrofonnya sudah dibuka belum ya? Oke, agak sedikit gangguan. Yap, bagaimana suaranya Bapak? Oke, Apakah sudah bisa kedengaran jelas? didengar. Silahkan, silahkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maulana Yusuf Hambali dari Subang, Jawa Barat. Insya Allah mengambil jurusan Diploma 1 Keperawatan. Ke keperawatan. Baik, terima kasih Kak Maulana dari Subang, Jawa Barat. Oke, Ya, selanjutnya kita sapa lagi nih. Kita ulangi lagi, Mbak. Coba. Kak Putri, Putri, Kak Putri coba. Putri mana ini? Bisa dibuka kameranya? Kak Putri. Ya, oke. Kak Putri, silakan dibuka kameranya sama mikrofonnya. Perkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Putri Ayu Benirta. Saya mengambil jurusan D1 Perawatan. Dari mana asalnya, Kak? Asalnya dari Palembang, Sumatera Selatan. Palembang. Oke, terima kasih Kak Putri dari Palembang, jurusan keperawatan. Selanjutnya kita sapa Kak Septi tadi belum. Kak Septi silahkan. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Perkenalkan, nama saya Septi, saya berasal dari Tangerang. Tangerang. Jurusannya apa? Saya mengambil D1 Keperawatan. Oh, keperawatan. Baik, terima kasih. Untuk yang terakhir, ini ada Kak Teguh. Ya, silakan. Silakan Kak Teguh dibuka. Oh, ini Bapak atau Mas? Siapa ini? Mas. Bapak, Bapak Teguh. Ya, monggo Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. kan nama saya Teguh Yulianto, mengambil jurusan D1 Administrasi Perkantoran. Saya dari Klaten. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Teguh dari Klaten. Ya, ya, ya. Semuanya sudah berkenalan. Ada 5 dari Kak Septi, Kak Putri, Kak Alfi, jadi Maulana tadi ya. Dan terima kasih sudah berkenalan semuanya. Ada 4 jurusan keperawatan dan 1 jurusan administrasi, tidak apa-apa ya. Baik, langsung saja menyingkat waktu, kami akan jelaskan bagaimana proses pendidikan di Unistama Salatiga ini. Kami akan share materinya ya. baik, terima kasih. Oke, apakah sudah bisa dilihat di layar? Ya, bisa. Sudah, Pak. Baik, Ya, bisa. akan kita mulai penjelasan akademik prodi 1 tahun, tahun akademik 2025-2026. Jadi nanti eh, panjenengan semuanya mengikuti program baik itu jurusan keperawatan maupun jurusan administrasi. Ini adalah masuk di tahun akademik atau tahun ajaran 2025 sampai 2026. Ya. Awali suksesmu dari sekarang bersama Unistama pasti bisa. Unistama terbuka untuk semua, membantu sesama umat manusia. Education and Training Center for Excellence. Lembaga pendidikan Unistama buka pagi, siang, dan malam. Ya. Oke, baik. Ini adalah penampakan gedung kampus terpadu yang baru proses pembangunan. Nanti di Jalan Joko Tingkir nomor 3, Salatiga. Selanjutnya ini adalah gedung di Jalan Pramuka nomor
17 Kota Salatiga, Jawa Tengah. Ya, Unistama Salatiga terbuka untuk semua ulama. Unistama Education and Training Center for Excellence. Berikutnya, ini adalah sejarah ya Unistama Salatiga. Bagaimana Unistama dibangun atau didirikan? Karena juga Unistama sendiri, mohon maaf, adalah lembaga pendidikan profesi Universitas Islam Utama. Sebentar, mohon maaf, sebentar dulu. Ya, yang berdiri di tanggal 12 Januari tahun 2012 yang lalu di bawah naungan Universitas Islam Utama, Unistama Salatiga sendiri. Ya, itu adalah untuk semua umat manusia dan tidak membedakan antara suku, ras, agama, budaya, dan sosial maupun ekonomi apapun. LPP Unistama mengabdikan diri untuk kemajuan bangsa dan negara dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan baik itu ekonomi, pendidikan, keagamaan, dan mengedepankan antara toleransi antara sesama umat manusia. Jadi semua kegiatan dilaksanakan itu bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan agar dapat berpikiran positif dan merubah cara hidupnya agar menjadi baik-baik. Ini disebut oleh masih banyaknya ternyata warga masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk pengetahuan dan keterampilan sebagai bekal untuk bekerja maupun berwirausaha mandiri. Hal yang mendorong kami tetap eksis sampai saat ini memang masih banyak lulusan sekolah ternyata di sana-sini. Atau lulusan kuliah baik itu S1 yang mereka kadang belum siap bekerja dan masih banyak yang menganggur. Nah, jika kalian misalkan saat ini sudah bekerja, ya disyukuri masih bisa bekerja dan juga bisa melanjutkan studi sambil bekerja. Ini adalah keuntungan sendiri buat panjenengan semuanya mengikuti pendidikan Unistama Salatiga. Ini adalah profil saya pribadi adalah nama saya Ahmadi BAD MD SN dan di sini adalah pengalaman kami selama memimpin di Unistama Salatiga. Oke, selanjutnya legalitas Unistama ini adalah lembaga pendidikan profesi yang legal, artinya dan hukum di sini kami mulai dari Kemenkumham sampai kepada perizinan dan sebagainya, semuanya dilandasi dengan dasar-dasar ataupun legalitas yang resmi di bawah naungan pemerintah, baik itu ikut maupun di Kemenaker. Di Salatiga sendiri dibina oleh Kementerian Dinas Pendidikan dan juga Dinas Tenaga Kerja Kota Salatiga. Di bawahnya adalah Brigjen Terpadu Kota Salatiga. Oke. Mengapa sih Unistama ini penting memberikan pendidikan ini? Karena memang pendidikan ini kita fokuskan nanti kepada penguatan karakter ya, dengan karakter-karakter yang mulia, pemimpinan yang bagus maka akan bisa menghasilkan ya lulusan yang berdaya saing. Ya. Maka Unistama siap cetak calon tenaga kerja yang tangguh, handal, profesional, terampil, kompeten, dan berakhlak mulia. Ini adalah satu bentuk tanggung Unistama terhadap lulusannya supaya mereka bisa memiliki kompetensi, memiliki daya saing, tampil, dan yang terakhir itu adalah yang paling penting itu berakhlak mulia. Oke, baik. Langsung saja kita lanjutkan lagi. Mengapa sih Unistama berdiri tadi sudah saya singgung. Jadi saya tanya coba pada semuanya saja. Pernahkah apa jenengan atau siapa saja melihat seperti ini? Pernah enggak melihat seperti ini? Ada yang bisa menjawab? Pernah, Jadi Pak. Pernah. Pernah. Ini kalau lihat itu bayangannya sedang mengapa mereka ini? Melamar pekerjaan, Pak. Apa? Kak siapa? Kekurangan. Sedang mengapa mereka? Kok sampai memegang kertas, memegang banyak ini berkudung? Itu sedang apa mereka? Melamar pekerjaan, Pak. Melamar pekerjaan.
Kok sampai banyaknya begini itu alasannya kenapa kok Tuntutan hidup, Pak. tuntutan hidup? Oke, ya. Ini berarti orang-orang yang berkumpul di sini artinya sudah punya pekerjaan atau belum? Belum, Pak. Belum. Kalau belum berarti dianggap mereka adalah apa? Pengangguran itu, Pak. Pengangguran. Nah, ini kira-kira kalau saat ini ya, kalau diibaratkan saat ini masih ada nggak kira-kira seperti ini itu? Banyak. Banyak ya. Nah, ini sebenarnya kalau menurut panjenengan semuanya, ini menjadi tanggung jawab siapa sebenarnya? Gimana, Pak? Menjadi tanggung jawab siapa sebenarnya seperti ini? Harusnya pemerintah memberikan Harusnya pemerintah, korban. betul ya. Kalau misalkan ditelusuri sampai ke atas, sampai ke undang-undang, ini tanggung jawab pemerintah. Tapi pada kenyataannya, apakah pemerintah mampu menangani seperti ini semua? Bagaimana itu? Sesungguhnya pemerintah pun sudah berusaha. Namun kalau semuanya dipasarkan pemerintah, ini pun juga tidak akan tercover semuanya. Maka akhirnya lembaga-lembaga pendidikan swasta, ya termasuk Unistama, itu bagaimana bisa membantu seperti ini, gitu loh. Lembaga pendidikan pemerintah itu sudah banyak berdiri di sana sini, tapi belum tercover. Nah, buktinya para pengangguran lulusan-lulusan yang justru mereka luluskan dari sekolah-sekolah, baik negeri maupun swasta, bahkan dikatakan favorit mereka, nganggur banyak banget. Nah, Iya, Pak. apa? Karena mereka mungkin belum siap bersaing di dunia kerja, ya. Pekerjaan terbuka luas, tetapi mereka tidak sesuai jobnya. Yang dibuka apa lowongannya, tapi apa yang dimiliki tidak ada, gitu kan? Betul tidak Iya, kira-kira seperti itu? betul, Pak. Nah, ini maka Unistama salah satu bentuk kemudian ya, salah satu kecil ya dari sekian lembaga pendidikan di Indonesia pengen loh mengurangi seperti ini, paling tidak kita membantu lah. Ini kasihan juga hal seperti ini. Nah, makanya bagi mereka-mereka yang sudah bekerja, misalkan termasuk panjenengan semuanya yang sudah ini mau ikut pembelajaran PowerPoint, rata-rata kan mereka sudah bekerja nih, ya. Sudah, Bersyukurlah Pak. dengan kerja bekerja. Lah, tingkatkan keterampilan. Karena memang di masa yang akan datang, itu tuntutannya sangat berat. Karena perkembangan teknologi sangat cepat, gitu kan? Nah, ini kalau seperti ini dibiarkan terus-menerus, pengangguran terus menumpuk setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, bertambah terus. Tidak tercover, mereka tidak punya penghasilan. Ya, akhirnya mereka bisa dikatakan orang miskin, benda. Nah, kalau miskin, berarti mereka nanti ketergantungannya. Ya kan? Kalau kuat iman akan berjalan bagus, kalau tidak kuat, mau kemana? Pastinya akan berbuat yang tidak baik. Nah, ini harapannya jangan sampai seperti itu. Oke, baik. Ini sekilas saja, besok pada materi selanjutnya akan dijelaskan. Oke. Selanjutnya, apa sih konsep pembelajaran di Unisma Masalah? Ini kita selalu mengedepankan falsafah pendidikan karena Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara itu mengajarkan ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tutpuri handayani. Dan ini selalu simbol ini dibuat terus oleh pendidikan ya. Jadi kalau orang luar Jawa mungkin banyak yang belum tahu istilah ini, tapi kalau orang Jawa mungkin sudah banyak yang tahu apalagi Klaten ya, seperti Bapak sama tadi Pak Teguh ya. Ini pun paham ya. Sampun paham Pak Teguh. Niki napa ingkang sosong Put, tulodo niku maknanipun napa Pak Teguh? Monggo Pak Teguh, ini ing ngarsa sosong tulodo artinya apa, Pak? kita menjadi contoh, Ya, terus ing madya mangarsa, kan kita menjadi contoh, nggih. ing madya mangun karso tuturi handayani. Ini kurang paham saya, Pak. Mohon maaf, Pak. Nggih. Eh, ing ngarsa sosong tulodo di depan menjadi contoh ya, atau contoh yang bagus gitu ya Pak Teguh ya. Jadi kalau di depan berikan contoh yang bagus, ing madya mangun karsa. Coba dicari Pak Teguh PR buat Pak Teguh. Tutpuri Ya, handayani. ya. Nah,
Tuturi Handayani itu apa Pak Teguh? PR-nya 2 Pak Teguh ya. Besok pada saat pertemuan ke depan harus diberikan ya. Silakan nanti semua dibuat dicari yang luar tadi yang dari Tangerang dari mana tadi cari. Ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso Tuturi Handayani. Ya, kalau dijabarkan sekarang itu adalah sebagai moral education atau character education. Jadi olahraga dan olah rasa. Karena kita mengolah jiwa, mengolah badan, mengolah rasa kita. Ya, sekarang kan masih banyak pendidikan hanya mengedepankan katakanlah ilmu pengetahuan, tetapi hati, perasaan kadang ditinggalkan. Nah, ini juga adanya kurang bagus. Maka kembali ke sini itu sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Oke, lanjut saja kalau materi ini akan lebih jelas lagi. Berikutnya, ini visi dan misi tujuan dari Unistama ya. Visinya adalah menjadi institusi yang unggul dalam pendidikan dan pelatihan di Indonesia tahun 2030. Hanya membantu masyarakat dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan sebagai penunjang studi lanjut dan bekerja. Ya, bagi mereka yang nanti studi lanjut ataupun bekerja berwirausaha. Nah, ini di Unistama akan bisa dipakai misalkan dari pendidikan 1 tahun mau lanjut ke D3 S1 silahkan. Itu penunjang. Ya, persyaratan misalkan ditentukan itu akan bisa untuk menambah wawasan lagi. Atau bakal bekerja, nanti ada pengakuan untuk bekerja atau berwirausaha, paling tidak mereka memiliki wawasan yang luas untuk bidang yang ditekuni lagi. Oke. Baik, selanjutnya untuk misi LPP Unistama, yang pertama terus tetap membantu pemerintah dan masyarakat dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Jelas kita tidak menghilangkan, ya. Tentunya kalau menghilangkan 0% itu kami kira tidak akan bisa, karena selama ini juga buktinya dari negara kita merdeka sampai sekarang juga tidak pernah zero, pengangguran tetap ada. Tapi paling tidak mengurangi. Ya, mengurangi itu artinya kita berusaha semaksimal mungkin. Yang kedua, mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai kebutuhan Dudi. Dudi itu adalah dunia usaha, dunia industri. Baik itu di swasta maupun di pemerintah atau negeri. Jadi ilmu pengetahuan kita kembangkan, keterampilan kita kuasai. Ya. Yang ketiga, mendidik calon tenaga kerja yang kompeten, jadi profesional dan berakhlak mulia. Jelas, ini calon-calon tenaga kerja harus memiliki kompetensi yang unggul, ya profesional di bidangnya, serta memiliki akhlak yang mulia. Yang keempat, membina alumni dengan membentuk pewirausaha baru dengan kebutuhan pasar. Apa sih kebutuhan pasar yang nanti dibutuhkan, itu yang kita bidik semuanya. Yang kelima, lulusan untuk meraih kerja sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Yang keenam, melakukan pembelajaran yang bermutu ramah dalam pembelajaran. Yang ketujuh, layani dengan sepenuh hati tanpa diskriminasi kepada semua siswa. Ya. Oke, baik, berikutnya. Ini adalah moto dan falsafah hidup. Moto kami dari Unistama terbuka untuk semua, membantu sesama. Tadi sudah sedikit kami singgung sedikit di depan bahwa kami terbuka ya untuk semua. Semua dari mana saja, dari kalangan apa saja, agama apa saja, suku, budaya, ras, semuanya. Silakan ikut bergabung di Unistama. Falsafah atau semboyan hidup kami adalah hidup mulia atau mati bahagia. Jika kita hidup, hiduplah yang baik. Jika kita mati, kelak kita akan membawa kebahagiaan. Maka kalau di dalam agama selalu dikatakan iskariman awmut syahidan, hidup mulia atau mati bahagia. Oke. Baik, selanjutnya kita nilai pengabdian kita memiliki semangat. Ya, semangat itu kalau diartikan di dalam satu huruf-hurufnya adalah kita sahaja terhadap sesama, empati terhadap sesama, mandiri dalam berkarya, aktif meraih cita-cita, nasionalis dalam bernegara, gaul dalam berbudaya, agamis meraih takwa, dan toleran walaupun berbeda. Di perbedaan apapun, kita harus saling menjaga kerukunan dan persatuan. Ini adalah saja empati, mandiri, aktif, nasionalis, gaul, agamis, dan toleran. Semangat setiap hari selalu mengedepankan, jangan pernah putus asa untuk meraih mimpi dan cita kalian semuanya. Oke. Selanjutnya program studi 1 tahun. Karena kalian ada program studi 1 tahun, kita akan jelaskan apa sih yang ada di Unistama untuk saat ini yang masih aktif. Yang pertama adalah jurusan keperawatan. Ya, tujuannya adalah mencetak tenaga perawat yang humanis, ramah dalam melakukan tindakan kerja pada layanan kesehatan. Yang kedua adalah jurusan administrasi, tujuan adalah mencetak tenaga administrasi yang handal
menguasai tata kelola kantor, mengikuti perkembangan informasi dan teknologi modern. Oke, berikutnya jurusan informatika, kita lewati, dan jurusan tata busana. Nah, ini ada jurusan 2 yang keperawatan dan administrasi. Baik, ini adalah jurusan kursus juga di Unistama, sekilas saja ada kursus di sini garment, ada juga menjahit, berikut ada komputer, dan terakhir ada kursus setir mobil dari Unistama Salatiga. Baik, langsung saja prestasi atau kejuaraan lomba di Unistama. Unistama pernah menjuarai juara 2 lomba desain busana tingkat provinsi Jawa Tengah. Ya. Terus berikutnya juara 1 lomba pengelolaan bakat tingkat kota Salatiga tahun 2019. Selanjutnya materi dan kurikulum. Ini kita membahas materi dulu. Apa ini sih nanti yang akan diajarkan selama mengikuti pendidikan di Unistama. Oke. Baik, ini sana kita lewati dulu karena tidak ada jurusannya. Oke, kita lewati lagi. Baik, kita kurikulum yang akan diajarkan atau KBK berbasis kompetensi dalam studi administrasi. Tujuannya tadi mencetak calon peserta agar menjadi profesional dalam bidang administrasi, surat menyurat, menguasai keuangan, perpajakan, akuntansi dasar, pelayanan pelanggan, dengan menguasai teknologi informasi modern, sehingga lulusan dari administrasi sanggup bersaing di dunia kerja dan berwirausaha serta mampu menjawab tantangan global. Nah ini kalian nanti pada saat mengikuti pendidikan di Unistama itu akan kompetensi apa yang diharapkan dari lulusan dari Unistama ini. Maaf sebentar. Ya. Jadi yang jurusan administrasi nanti kalian harus memiliki kompetensi paling tidak 1. Harus mampu mengoperasikan Office. Ya, Office itu dari mulai Word, Excel, PowerPoint itu harus betul-betul menguasai. Walaupun secara online nanti harus menguasai karena materinya akan disamakan. Yang kedua mampu membuat laporan keuangan. Jadi secara baik itu secara manual, secara akuntansi maupun nanti secara komputer akuntansinya. Juga melalui program Excel-nya harus dikuasai. Yang ketiga membuat surat massal. Melalui juga, terus melayani pelanggan dengan baik, terus membuat bisnis online, semampu komputer akuntansi, ya mengatur anak buah atau karyawan, terus berdiskusi dan memecahkan masalah. Ini adalah kompetensi yang minimal paling tidak dia akan dilalui ketika mengikuti pendidikan Unistama Salatiga. Oke. Selanjutnya untuk sebaran materi ya atau materi yang dipelajari di administrasi di semester 1 itu selama 5 bulan, semester 2 selama 5 bulan. Itu kelas normal reguler biasa, kecuali yang percepatan nanti ada perbedaan ya. Kita berbicara yang normal dulu. Jadi total jam pembelajaran atau jam pendidikan itu 2 semester adalah 720 jam. Ya. Semester 1 itu sebanyak 360 jam, semester 2 360 jam. Ya. Yang pertama materi yang akan diterima nanti kakak-kakak semuanya, panjenengan semuanya akan menerima materi yaitu K3. K3 nanti selama 24 jam kurang lebihnya, terus komputer office, kantor, Word, Excel, PowerPoint, 80 jam itu paling banyak, terus dasar-dasar kesekretariasan atau kesetarisan, ini mengatur tentang perkantoran, itu 24 jam, administrasi perkantoran dan logistik, ini bagian sistem administrasi, 80 jam, surat menyurat, ini juga korespondensi 80 jam, terus pengantar akuntansi manajemen 24 jam, komunikasi pelayan pelanggan 24 jam, pengembangan kepribadian atau pendidikan karakternya 24 jam. Total keseluruhan kalau digabungkan adalah 360 jam. Itu akan ditempuh dalam waktu 5 bulan depan. Selanjutnya nanti di semester 2 juga 5 bulan akan ditempuh lagi. Ini ada disampaikan materi komputer akuntansi lanjutan dengan MS Excel atau Microsoft Excel 80 jam, bisnis online itu 80 jam, manajemen perkantoran modern 24 jam, manajemen sumber SDM 24 jam, MEK atau motivasi etika kerja 24 jam, kewirausahaan atau entrepreneurship itu 24 jam.
PKN. Nanti di semester 2 ada namanya PKN, praktek kerja nyata dalam 40 jam, pembuatan tugas akhir atau skripsi, laporan tugas akhir 24 jam. Ya, dimaksud dulu 4 jam itu artinya baik itu teori maupun praktek maupun penugasan. Jadi bukan hanya disampaikan materi secara online selama sekian puluh jam atau katakanlah satu harinya 8 jam harus 8 jam full itu tidak. Bisa juga mungkin pendidik atau dosen pengajar itu hanya videonya mungkin beberapa eh, jam atau setengah jam atau seperempat jam. Tetapi selanjutnya ada penugasan. Nah, tugas dikerjakan. Terus ada juga mungkin pertanyaan atau apapun di dalam grup. Nah, itu masuk menjadi kesatuan di dalam jam ini. Nah, bisa jadi nanti satu hari mungkin hanya berapa jam untuk menonton video, tetapi ada tugas-tugas yang harus dikumpulkan dan nanti itu digabungkan menjadi jam-jam yang tertera di sini. Oke, baik. Ini adalah jurusan untuk administrasi. Selanjutnya kita langsung menuju ke jurusan berikutnya adalah keperawatan ya. Coba kita lihat keperawatan, kita lihat administrasi sudah keperawatan. Ya, baik. Langsung menuju ke jurusan keperawatan. Kurikulum berbasis kompetensi untuk berkonsentrasi di keperawatan. Tujuan tadi mencetak calon peserta didik agar menjadi profesional dalam bidang kesehatan, khususnya perawat lansia dan anak, serta orang sakit pada umumnya. Ya. Baik di rumah sakit, puskesmas, klinik kesehatan, ya, dan perawatan home care atau caregiver. Sehingga lulusan dari keperawatan sanggup menjadi bekerja atau mengabdi pada dunia kesehatan bagi bidang pekerjaan. Ya. Nanti harapannya lulusan dari program keperawatan ini, para peserta didik itu, para mahasiswa, alumni itu memiliki kompetensi. Mampu mengapa mereka? Yang pertama, komunikasi keperawatan dengan baik. Ya, mampu berkomunikasi, berbicara, ya. Kalau kemarin masih berbicara ngawur, ya, mohon maaf sebentar. Kalau kemarin misalkan masih berbicara tidak urut, nah sekarang kalau sudah mengikuti pendidikan di keperawatan itu ada etikanya, komunikasinya gimana yang baik. Terus melakukan kebutuhan, jadi mampu melakukan kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia nanti akan dijelaskan. Terus mampu keterampilan dasar klinik dengan baik, ya kata dasar kliniknya bagus. Mampu merawat lansia dengan baik, mampu merawat anak dengan baik, mampu personal izin. Bagaimana personal izin? Nanti akan dijelaskan juga. Mampu melakukan ambulasi terhadap klien atau pasien. Mampu memasang infus termasuk infus macet, penanganannya bagaimana. Mampu memasang NGT. Mampu melakukan perawatan luka, menangani gawat darurat, menangani psikologi pasien ya yang berat. Nah, ini yang akan dikuasai kompetensi lulusan di program studi keperawatan di Unistama ini. Oke, baik. Apa sih materi yang akan diajarkan? Ya, ini sebaran materi di semester 1 dan semester 2. Sama, ini berbicara reguler dulu yang normal, yaitu selama 1 tahun. 1 tahun di sini adalah semester 1-nya adalah 5 bulan, semester 2-nya juga 5 bulan. Jadi tidak 12 bulan, karena jeda 2 bulan nanti ada jeda semester dan juga penyelesaian tugas-tugas. Ini kelas normal. Nanti berbicara kalau nanti ada kelas yang percepatan kita akan jelaskan di belakang. Izin bertanya, Bapak. Kalau yang Nanti dimaksud ada sesi pertanyaan kelas... setelah selesai, Bapak ya. Oh, Mohon iya. maaf, kami akan jelaskan dulu semuanya, nanti baru ada pertanyaan setelah ini ya. Oke, semester 1 itu nanti akan diterima juga sama tadi, langsung saja ini 360 jam, 1 tahun atau semester. Di semester pertama ada 360 jam, di semester 2 360 jam. Ini ada K3, keterampilan dasar klinik, keperawatan lansia atau gerontik, keperawatan anak atau babysitter, anatomi fisiologi dan fungsi tubuh manusia, kebutuhan dasar manusia, terus komunikasi dalam perawatan, pengembangan diri atau pendidikan karakter. Ini di semester pertama.
Di semester kedua akan disampaikan farmakologi, ini tentang obat-obat, makanan ilmu gizi, etika keperawatan. Berikutnya kegawat daruratan atau BTCLS, ini sangat penting juga, kewirausahaan entrepreneurship, etika kerja, praktek klinik keperawatan dasar atau PKN, pembuatan tugas akhir atau skripsi. Ya, ini adalah materi-materi di bidang keperawatan yang diajarkan. Oke. Langsung saja kita nanti ada pertanyaan, kita masih ada berapa set lagi yang akan kita jelaskan. Oke, tadi kan baru materi ya. Sekarang kalender akademiknya seperti apa di program pendidikan 1 tahun ini? Oke, ini kalau bisa dibaca mungkin di layar terlalu kecil ya. Ini di semester pertama itu nanti hitungannya, mohon maaf. Nah, ini karena kelasnya itu adalah kelasnya yang normalnya itu Sabtu dan Minggu. Nah, itu nanti di setiap bulan itu kan ada 1 bulan atau apa ya, bulan 1 atau 1 bulan lah. Itu kan ada 4 minggu. Jadi minggu 1, 2, minggu 3, minggu 4. Jadi Sabtu, Minggu, Sabtu, Minggu, Sabtu, Minggu, Sabtu, Minggu seperti itu. Terus bulan kedua, bulan ketiga, bulan 4, bulan kelima. Juga 1 minggu, 1 minggu, 1 minggu seperti itu semuanya. Jadi nanti jamnya nanti akan bisa di belakang. Terus setelah 5 bulan, ya pokoknya kalau misalkan nanti dinya, katakanlah ini mulai di bulan November awal. Berarti kan dihitung dari November, Desember, Januari, Februari, Maret gitu kan. Dari Maret selesai semester 1. Ya, semester 1 selesai, ada jeda semester 1 libur, entah itu 1 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan, nanti tergantung lihat kondisi ya. Selanjutnya nanti masuk di semester 2. Berarti kalau tadi dari mulai November ya, November, Desember, Februari, Maret. Maret itu semester 1 selesai. Berarti masuk lagi katakanlah tidak jeda Pak karena online. Oke. Berarti kalau nanti diatur saja katakanlah masuk di bulan Maret, April ya. April berarti masuk semester 2. April, Mei, Juni, Juli, Agustus ya. Kan Agustus sudah selesai semester kedua, berarti kemungkinan September itu sudah proses kelulusan. Itu yang reguler atau normal seperti biasa. Ya, artinya kita semester 1, semester 2 itu 5 bulan, 5 bulan, 1 tahun lamanya, pendidikannya 10 bulan, semester 5 bulan, semester 2 juga 5 bulan. Oke, lanjut dulu. Oke. Nah, ini jam belajar atau jam kuliahnya. Biasanya jam 8 sampai jam 12 itu sesi 1. Itu kalau kita hitung itu kan ya tadi kan 8 jam ya dalam 1 hari. Itu kalau jam 8 sampai jam 12 itu kan jam. Jam 2 sampai jam 5 itu ada 4 jam. Tadi kan saya jelaskan. 4 jam di sini itu bukan berarti nongkrongi pakai laptop, nongkrongin laptop terus 4 jam. Bukan. Kalau pakai HP bukan berarti harus nongkrong di depan HP, itu bukan. Yang dimaksud 4 jam di sini itu baik ini materi maupun tugas-tugas, pertanyaan, diskusi. Ya itu sudah termasuk di dalam sesi ini. Jadi nanti bisa tukar, nanti dikerjakan hari ini, kemungkinan mengirimkan tugasnya jawabannya besok. Itu juga dihitung juga. Jadi yang penting ini ada waktu pembelajarannya sesi 1 ini, sesi 2 seperti ini. Di hari Sabtu seperti ini, hari Minggu misalkan seperti ini. Atau kalau misalnya dari dalam bisa diatur ya oleh tim akademik Unistama bersama rombelnya. Kalau memang rombongan belajar rombel itu rombongan belajar ya, rombongan belajar itu menghendaki Pak, kalau hari yang Minggu saja bagaimana? Bisa, itu atas permintaan bisa juga ya. Silahkan nanti dipadatkan, enggak apa-apa gitu kan. Jadi materi akan disampaikan tergantung dari tim nanti yang mengatur bagian akademik ya, dan ini yang ngatur Mbak Nesla, administrasi akademik akan mengatur ya. Ini untuk normalnya dulu. Oke, lah ini sekarang kita menuju ke kelas ini. Untuk kelas percepatan. Nah, lama studinya itu hanya 6 bulan. Artinya di 6 bulan itu akan dipadatkan 3 bulan. Itu bisa langsung semester 1 selesai, 3 bulan berikutnya sudah selesai. Nah, lulusnya juga akan lebih cepat karena hanya 6 bulan. Nah, tapi untuk kelas reguler tetap 10 bulan. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan nanti kelas ini aja, Pak, saya mengambil yang kecepatan saja, Pak, biar cepat selesai di 6 bulan.
Ya enggak apa-apa. Ada perbedaannya di mana? Nanti perbedaannya itu hanya apa ya, soal nanti waktunya dipercepat ya jadi 6 bulan dan nanti di pembiayaan. Ya, di pembiayaan akan berbeda. Oke, lanjut ya. Kita langsung masuk di pembiayaan dulu. Setelah ini akan selesai tanya jawab. Ya, oke. Sekarang biaya studi 1 tahun, masuk sampai lulus. Ya, ini kita berbicara yang normal dulu ya. Kita bicara normal dulu. Ini bisa dilihat pendidikan. Biaya pendidikan sampai lulus prodi 1 tahun kelas online dan offline. Ini yang pertama adalah kelas online dulu. Nah, kelas online ini biaya pendidikan sampai lulusnya yaitu 5 juta di sini ya. Jadi ini 5 juta itu mencakup apa sih? Pendaftaran 250. Pengembangan akademik atau DPA, ini DPA 1 dibayar awal semester 1, artinya di awal, di muka. Ya. Jadi kalau mendaftar itu membayar pendaftaran, DPA 1 juta, ya. Terus SPP, ya, SPP per bulan, SPP bulan pertama itu selama 10 bulan 2.500.000, gitu kan? Ini 250 per bulannya, ditambah 250 berarti kan ini 2 juta setengah, 3 juta, ya, 4 juta, 5 juta, pas. Nah, ini di semester kedua pengembangan akademik DPA awal itu dibayar lagi semester 2 1 juta. Totalnya kita hitung pasti akan ketemu. 250 ditambah 1 juta sekitar 2 juta setengah. 2 juta setengah ditambah ini tadi alma mater ya. Ini menjadi 3 juta, 3 juta tambah 2 juta setengah ini 2 juta 500 tambah 500 ketemunya adalah 5 juta. Ya. Ada ketemu di sini semuanya 5 juta selama 10 bulan. Ini biaya pendidikan di kelas online. Kalau di offline berapa sih kelas offline-nya? Nah, kalau offline ini lebih mahal karena panjenengan ikut yang online, ya tidak akan kita bahas seperti ini. Kalau offline ini 2 juta, selisih 2 juta dengan offline. Oke, ini biaya pendidikan. Nah, terus apa sih yang, apakah itu termasuk apa saja yang biaya itu? Yang tidak termasuk apa? Nah, ini penjelasannya. Nah, biaya tadi misalkan yang online ya, itu kan totalnya 5 juta. Apabila lunas, misalkan, Pak, saya 5 juta saya bayar lunas, Pak. Atau Mbak, saya bayar lunas saja, Bu. Ini daripada ribet, wah, saya bayar lunas. Tidak apa-apa, ini akan didiskon 10%. Ya, jadi kalau misalkan ada 5 juta, berarti 10%-nya berapa itu? 500 ya? Benar ya? Berarti kalau 10% 500, berarti Ya, hanya 4.500.000 gitu kan? Oke. Iya, Pak. Kalau lunas, dibayar lunas. Gitu. Tapi kalau dicicil seperti tadi, tetap 5 juta. Terus sistem kuliahnya kalau jenengan kan yang ikutnya yang daring atau online. Ya. Nah, biaya tadi 5 juta itu tidak termasuk ini. Kalau nanti ada praktek lahan, katakanlah panjenengan ada PKN tadi, itu misalkan 4 prakteknya panjenengan itu menarik biaya di rumah sakit, di klinik, itu bukan urusan kami. Jadi silahkan membayar dengan rumah sakit, dengan klinik, ya bayar sendiri gitu kan. Anak-anak yang offline juga sama. Anak-anak kami misalkan yang offline kita praktekkan di rumah sakit Salatiga ini, ditarik oleh rumah sakit, ya kayaknya yang bayar juga, bukan biaya tadi gitu kan. Terus biaya ujian. Semester 1 ada ujian, semester 2 ada ujian, itu tidak termasuk tadi. Misalkan ujiannya bayar 100 atau 150, nanti ada ketentuannya. Ya, tidak akan tentunya juga tidak memberatkan. Kalau tidak salah ya 100 sampai 150 atau bagaimana juga kurang paham nanti di administrasi, di akademik akan dijelaskan. Terus termasuk wisuda. Wisuda itu juga yang ikut wisuda juga bayar sendiri gitu kan. Kalau tidak ikut wisuda Pak, ya tidak usah ikut, ya usah bayar gitu kan. Nah kalau tidak ikut ujian, ya tidak akan lulus. Wong ujian itu wajib ya kan. Kalau tidak wisuda tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ujian Pak, lu gimana? Wong ini nih, kalau tidak praktek Pak, lu ini kan sudah masuk di kurikulum gitu kan. Kalau dia tidak ada di kurikulum, tidak ada di materi, benar tidak? Kalau Betul, Pak. ujian praktek lahan itu ada tadi PKN. Nah, ujian semester itu ada, makanya wajib. Praktek lahan juga wajib, ujian juga wajib. Kalau wisuda tidak wajib, tidak wisuda tidak apa-apa gitu kan. Nah, terus pengurusan ijazah STTP juga bayar sendiri gitu kan. Nah, itu nanti kalau tidak ngurus Pak, ya dapat lulusan lah. Kamu buktinya mau pakai apa gitu kan. Nah, ini harus dibedakan. Nanti jangan sampai
Lo kemarin udah disampaikan, nggak ada di situ dan sebagainya. Nah, makanya ini saya sampaikan sekalian biar jelas gitu kan. Oke. Masuk misalkan peralatan belajar gitu kan. Karena kalau di sini pun juga sama. Oh, buku tulis, ballpoint, sarana praktek, misalkan perawat itu harus punya nursing kit minimal itu ya beli gitu kan. Yang reguler offline juga beli ya, yang apa juga beli semua gitu kan. Jadi silahkan nanti dicuri sendiri lah gitu kan. Nah kalau mau nursing kit Pak pesan di Unistama boleh, kita juga menyiapkan gitu kan. Oke. Kuliah weekend tadi ya, hari Sabtu atau Minggu ya. Ya yang sudah dibayarkan tidak bisa diminta kembali dengan alasan apapun. Ini kami jelaskan. Nanti sudah bayar misalkan gitu. Saya daftar Pak, udah bayar ikut perkuliahan. Wah jadi Pak, uang saya tarik kembali. Bayar ya tidak bisa gitu kan. Oh, jangan. Ya saya udah bayar ya sudah gitu kan. Tidak ada istilahnya. Saya masih sisa Pak sedikit itu itu. Tidak bisa ya. Nah, seperti itu ya. Ini profesional namanya ya. Fasilitas yang diberikan sama kuliah ini, materi kuliah dalam bentuk soft file, ya ada materi-materi dalam bentuk soft file dikirimkan di dalam grup atau apapun dari pendidiknya. Jika menginginkan buku cetak, ya itu bayar. Nanti yang keperawatan, administrasi, Pak, saya pengen buku cetaknya, Pak. Ya, dikirim Pak, paket Pak, bayar nanti ada nanti di grup akan disampaikan bayarnya berapa ya. Terus sama identitas itu ya, identitas tadi yang termasuk tadi yang seragam tadi yang dimaksud adalah jasa alma mater ya. Jadi dikasih jas alma mater. Oh, identitasnya perawat misalkan putih-putih atau administrasi misalkan baju administrasi yang bagus itu silahkan bikin sendiri atau mau pesan Unistama juga bisa yang putih-putih yang empat ya. Terus nanti juga akan diberikan sertifikat praktek dari lahan praktek kalian akan komunikasi dengan Unistama. Sertifikat kompetensi kalau memang mengikuti uji kompetensi, sertifikat keahlian kalau sesuai dengan jurusannya masing-masing ya. Terus STTP, surat tanda tamat belajar atau ijazah setelah dinyatakan lulus. Penempatan kerja di perusahaan. Nah, mitra-mitra Unisama, kalau jika kalian misalkan menginginkan, Pak, saya minta ditempatkan kerja, oke, tidak apa-apa. Kita punya perusahaan-perusahaan mitra kerjasama kita, ini ada loker, kita infokan, silakan bekerja. Kalau sudah bekerja, ya lanjutkan perjuangannya sambil bekerja, nanti barangkali di karir-karir panjenengan akan mengalami peningkatan. Oke. Itu saja mungkin yang perlu kami jelaskan. Barangkali kita buka dulu sesi tanya jawab. Oke, silakan. Izin tanya Pak, dari Klaten. Oke, baik. Pak Teguh, silakan. Yang saya ingin tanyakan Pak, ini terkait kuliah online percepatan itu Pak. Itu percepatan itu ditempuh 6 bulan. Terus biayanya berapa Pak? Terus yang kedua, yang saya tanyakan nanti setelah lulus itu kita mendapatkan apa? Kita kan D1 itu mendapatkan gelar atau apa itu Pak? Terus terkait jam kuliah hari saya ngikut dari kampus saja. Misalkan hari Minggu ya saya siap. Itu aja Pak, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Teguh. Yang pertama adalah terkait dengan masalah percepatan. Percepatan itu selama 6 bulan, jadi saya katakan di sini ada proses selama 6 bulan. Itu kalau dari segi biaya itu ada tambahan percepatan itu 1 juta Bapak. Jadi nanti dari 5 juta itu menambah biaya percepatan 1 juta. Jadi menjadi 5 juta. Ya, itu tapi di luar biaya tadi Bapak ya. Di luar biaya yang Ya, ini. Yang ya. apa wisuda dan sebagainya ini. Jadi ini adalah ya normalnya 5 juta ditambah 1 juta percepatan. Jadi menjadi 6 juta ya. Untuk perkuliahannya diatur nanti dengan tim akademik perkuliahan di Unistama oleh Mbak Nesla. Nanti bagaimana yang percepatan akan diberikan tugas-tugas supaya cepat bisa menjalani pendidikan, supaya cepat selesai juga materi-materi tidak ketinggalan. Terus untuk kelulusan nanti di utama karena program ini baru 1 tahun tidak ada gelar Bapak. Sebenarnya kalau digelar secara akademik itu adalah HMP, tapi kita tidak mencantumkan HMP itu. Kita hanya memberikan pengakuan kelulusan, STTP surat tanda tamat belajar dan sertifikat kompetensi atau sertifikat keahlian. Itu bisa dipakai untuk nanti misalkan mau bekerja, bisa bekerja, yang mau lanjut studi, kita juga nanti buka rombel lagi
yang administrasi itu biasa rombelnya nanti banyak yang masuk di manajemen, juga percepatan lagi, itu biasanya kelasnya nanti RPL, rekognisi pembelajaran lampu, akan ditempuh sama kurang lebihnya hanya 2 tahun untuk menjadi sarjana. Ya, kalau di keperawatan ini kita kelas ekstensi saat ini 3 tahun, dan nanti kita bisa kelas RPL karena yang keperawatan saat ini masih agak apa ya, perlu berbicara lagi dengan kementerian bagaimana bisa menjadi tahun. Ya, ini penjelasan. Berarti, Terima kasih Pak Teguh. Ya, ada lagi? berarti ya, nanti saya mendapatkan apa itu ijazah tertulis D1, diploma 1 gitu, Pak. Ya, nanti Pak, Di di ijazah formatnya itu. adalah surat tanda tamat belajar program studi 1 tahun. Oh, Pak, berarti mohon itu kalau izin nilai bertanya. bobot ijazah di atas SLTA ya berarti ya, Pak ya? Oke. Nilai bobot ijazah. Untuk nilai bobot ijazahnya adalah setara diploma 1 tahun, Bapak. Nanti ada 2 lembar. Yang pertama adalah lembar STTB, yaitu surat tanda tamat belajar. Yang lembar kedua nasib nilai. Jadi di situ ada IPK, ada IP, ada IPK. Jadi ada 2 lembar, termasuk juga nanti ada pendamping sertifikat, Bapak. Setara diploma nggih. Iya, betul, Bapak. Iya, diploma 1 nggih. Nggih, terima kasih, Pak. Betul, betul, Pak. J. Terima kasih, Bapak Teguh. Ya, izin bertanya, Pak. J. Siapa ini? Via, Pak. Dari Wonosobo. Oh, Mbak Via. Silakan, Ya. Mbak. Ya, saya izin bertanya kalau kita sudah selesai diploma 1 keperawatan terus lanjut S1 itu bagaimana, Pak? Oke, ya. Saya ulangi lagi. Jadi dari program ini selesai ya. Program perawatan selesai, nanti di semester 2 langsung kita akan infokan untuk proses pendaftaran langsung menuju ke S1 keperawatan. Jadi ada rombel sendiri nanti. Ini kan rombelnya baru rombel 1 tahun. Ya, program 1 tahun D1. Di semester 2 akhir sampai selesai meh kelulusan itu kita bukan lagi. Nanti kita buka langsung pendaftaran untuk rombel S1 keperawatan. Nah, nanti juga bisa langsung online. Ya, lama perkuliahan nih kakak-kakak kelas kalian yang mengikuti masih ditempuh dalam waktu 3 tahun. Tapi kita akan mengusahakan nanti ke depan mudah-mudahan bisa 2 tahun gitu kan. Ini baru dalam pembahasan. Apakah bisa ditempuh 2 tahun untuk S1 ya. Nanti kalau bisa berarti bisa 2 tahun. Tetapi kalau saat ini baru bisa ditempuh 3 tahun lebih sedikit. Ya. 3 tahun, ada yang 3 tahun, ada 3 tahun 1 bulan, 2 bulan seperti itu. Ya, ini percepatan. Jadi nanti langsung dimasukkan lagi menjadi mahasiswa S1 keperawatan. Bisa secara online juga. Oke. Itu sudah profesi belum ya, Pak? Atau Oh, nanti belum, kita belum. lanjut? Oh, belum. Ya, S1 itu baru sarjana keperawatan. Kalau sudah meraih S1 berarti nanti gelarnya S-Kep, sarjana keperawatan. Ya. Kalau nanti misalkan mau profesi, berarti nanti tambah lagi kurang lebihnya 8 bulan itu nurse. Ya, itu Oh. program sendiri lagi. Ya. Oke. Untuk seragamnya itu bagaimana, Pak? Kita pesen dari situ. Oke, untuk yang program kita bahas yang 1 tahun ini dulu, ya. Kita tadi saya jelaskan, yang 1 tahun ini kalian akan mendapatkan seragam alma mater. Tetapi yang seragam putih-putih perawat, kalau pengen memiliki, harus beli sendiri, gitu kan? Nggak beli sendiri di Unistama bisa. Ya. Nanti termin, biayanya berapa, dikirim ke alamat, gitu. Oh, ya. Baik, Pak. Untuk biasanya perawat itu akan dipakai nanti saat praktek di rumah sakit, saat di klinik akan dipakai. Iya. Tetapi kalau misalkan untuk yang nanti ke S1 itu beda lagi, nanti bicaranya soal itu nanti setelah lulus saja ya. Iya, Pak. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Oh ya, Cukup. sedikit singgung lagi. Untuk yang tadi, yang misalkan administrasi ini kan program 1 tahun administrasi. Kalau mau lanjut ke S1, nanti bisa ke S1 manajemen. Nah, kalau S1 manajemen itu sudah ada yang tahu sarjana ditempuh dalam 2 tahun. Jadi nanti 2 tahun sudah bisa langsung dari lulusan ini kita akan program S1 manajemen itu bisa 2 tahun. Terus yang Kalau keperawatan, langsung. oke, baik. Kalau D3
Ya, untuk D3-nya Bapak, untuk sini kita belum Bapak. Ini. Jadi kebanyakan masih S1. Terus yang untuk keperawatan ini S1 juga. Tapi yang D3 keperawatan ini baru mau kita proses, cuman belum ada titik temunya. Ya, apakah nanti bisa? Ya, bisa 1,5 tahun atau tidak gitu kan. Ini baru kita pembicaraan. Tapi saat ini sudah berjalan adalah kalau S1 manajemen ditempuh 2 tahun, yang S1 keperawatan masih 3 tahun. Harusnya kan 4 tahun. Tetapi ini sudah bisa 3 tahun. Harapannya nanti bisa lagi 2 tahun untuk S1 keperawatan. Seperti itu. Berarti besok apa Pak? Misalkan ke saya jeda dulu, udah diploma 1, terus tahun berapa gitu mau melanjutkan S1 bisa ya? Oh bisa Pak. Jadi karena di programnya yang apa ya kelas percepatan itu kan memang harus dibuktikan dengan surat pengalaman kerja Bapak. Jadi kalau pengalaman kerja minimal 2 tahun. Jadi dari dulu pengalaman kerja itu tahun berapa itu dibuktikan dengan surat pengalaman kerja, itu akan bisa diakui sebagai materi kuliah. Harusnya ditempuh S1 4 tahun, tetapi kalau sudah pengalaman kerja 2 tahun, dianggap 2 tahun itu sudah menjadi materi pekerjaan, makanya ditempuh 2 tahun saja. Oke, terima kasih Pak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya izin bertanya, Bapak. Ini silakan. saya Maulana Yusuf Hambali. Tadi Mau saya melihat beberapa, ya kalau bahasanya di dalam perkuliahan itu ternyata ada keterampilan kompetensi yang memang harus kita kuasai ya Bapak. Dan kebetulan izin Bapak, saya menyampaikan kemarin tuh saya sudah berkomunikasi dengan admin karena memang kuliah belajar saya di Unistama itu dibeasiswai oleh yayasan. Jadi saya tuh mau minta surat pernyataan kalau bahasanya itu saya itu sebagai mahasiswa itu. Jadi sebagai bukti untuk nanti saya meminta bayaran untuk perkuliahan di Unistama kepada Yayasan Pondok Pesantren kami. Nah, satu itu Bapak. Dan yang keduanya itu tadi kan ada praktik lahan ya, praktik kerja betul ya Bapak. Nah, untuk praktik lahan itu kan saya ambil kelas online keperawatan. Nah, dalam praktik online keperawatan itu kan harus praktik ya Bapak. Dan di pondok pesantren kami itu memang ada poskes kesehatan. Jadi mungkin izin saya tidak bisa praktik di klinik atau misal di puskesmas, tapi insya Allah saya bisa praktiknya itu di poskes pondok pesantren. Karena memang di pondok pesantren kami ada poskes untuk laki-laki dan poskes untuk perempuan. Dan itu semuanya daripada lulusan-lulusan diploma semuanya. Makanya saya dimasukkan Unistama itu sebagai pengkaderan untuk selanjutnya pengganti asatid dari bagian kesehatan. Nah, izin bagaimana Bapak apabila seperti itu praktiknya saya di poskes pesantren. Dan izin Bapak, saya bertanya, kalau memang tidak teregulasi ya, kalau memang setahu saya teregulasi, kalau bahwasanya terkait diploma 1, diploma 2, diploma 3 itu dan diploma 4 itu kan punya gelar ya Pak. Kalau diploma 3 itu Angkatan Muda Madya, AMD CAP misalnya, CAP. Kemudian diploma 2 itu AM Angkatan Ahli Muda. Nah, kalau di diploma 1 itu kalau nggak salah gelarnya itu MA AMP ya, Angkatan Muda Pratama, bukannya seperti itu ya Bapak? Nah, mungkin izin saya cuma menyampaikan seperti itu saja. Dan mohon maaf Bapak, untuk perkuliahannya itu dimulainya di Sabtu Minggu, ya Pak. Soalnya di Sabtu itu saya juga kuliah S2, jadi takutnya bentrok. Andai kala di hari Minggu, insya Allah mudah-mudahan bisa. Mungkin izin Bapak itu yang bisa saya tanyakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Maulana ya. Ini banyak yang dipertanyakan ataupun disanggakan. Terima kasih atas masukannya atau pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan masalah praktek ya. Praktek itu bisa dilakukan di mana saja. Artinya bisa tidak harus keluar dari yayasan atau pondok pesantrennya. Misalnya di pondok pesantren di situ ada pokestren atau ada misalkan di administrasi ada bagian administrasi, silahkan.
Bahkan mereka yang katakanlah sambil kerja, karena mereka bekerja, tapi mereka menjalani pekerjaannya dan mencatat apapun yang dilakukan di dalam pekerjaan itu, nanti menjadi laporan akhir tugas, laporan tugas akhir itu sudah kita anggap sebagai praktek. Itu bisa, ya. Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, untuk masalah tadi gelar atau simbol, karena memang di sini di Unistama Salatiga masih di bawah pendidikan non formal, artinya belum di bawah Kemdikti, kita tidak mencantumkan label identitas ataupun gelar tadi karena memang tujuannya adalah keterampilan kalian untuk memiliki kompetensi sebagai bekal bekerja ataupun penunjang studi lanjut di program berikutnya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga untuk masalah jadwal, ya jadwal di 1 minggu kalau misalkan satu bentrok dengan jadwal S2, silahkan diatur dengan bagian administrasi, barangkali nanti akan diikuti yang hari Minggunya, dan yang tidak bisa diikuti akan diberikan tugas-tugas di grup, dikerjakan saja sesuai dengan tugasnya. Seperti itu, oke? Ya, jawabannya dari kami seperti itu. Terima kasih ya Mas Yusuf, Maulana Yusuf. Ya, terima kasih. Ada yang bertanya lagi? Izin Bapak, saya mau bertanya. Oke, Kak Putri silakan. Saya Putri Aybenirta dari Palembang, Sumatera Selatan. Oke, baik, Palembang, monggo silakan. Itu kan Bapak, jadwal kuliahnya kan ada yang hari Sabtu juga sama Minggu. Nah, saya kalau hari Sabtu itu kayaknya tidak bisa Pak, karena saya masih kuliah juga. Saya semester 5 kuliah. Kalau Sabtu saya libur. Kalau Minggu saya libur. Terus, Ya, terus Pak, untuk praktek kan saya ambil kelas D1 perawatan online. Itu prakteknya bisa bebas Pak, di klinik atau rumah sakit terdekat gitu. oke, oke, cukup. Cukup Pak. Oke, terima kasih ya. Tadi saya jelaskan untuk masalah jam perkuliahan atau jam studi pembelajarannya Sabtu dan Minggu. Kalaupun misalkan di hari Sabtu tidak bisa, seperti Mas Maulana juga bertabrakan dengan kuliah lain, silakan diatur di hari Minggu. Bisa nanti hari Minggu saja diatur dengan tim administrasi akan diinfokan. Ya, tidak usah khawatir, jadwalnya fleksibel. Oke. Jadi di sini membantu semuanya. Oke. Yang kedua, masalah praktek ya, itu bisa di mana, di klinik, di rumah sakit, di mana itu bisa. Nanti penjelasan praktek tersendiri. Ada waktu khusus di semester kedua, ya ada bagaimana prosesnya, suratnya, bukunya dan sebagainya semuanya akan dijelaskan semua. Oke? Jelas ya? Oke, jelas Baik. Pak. Izin Pak, itu Ya. ini surat prakteknya dari Unistama ada surat pernyataan izin. Ya, semuanya. Besok pada saat di semester 2 ada surat prakteknya, terus ada buku prakteknya, bagaimana memelaporkannya, semuanya ada. Ya. Kira-kira Baik. Bapak untuk prakteknya itu berapa ya biayanya perkiraan? Supaya Untuk praktek itu ya karena di rumah sakit atau kliniknya tempatnya masing-masing diajukan tergantung dari rumah sakit klinik masing-masing ya. Kalau di Salatiga mengajukan di sakit itu ya, di Salatiga ya. Ini kurang lebihnya anak-anak kami itu 3 bulan itu 1.500.000 kalau tidak salah. Ya. Kalau Ya. andai kata kalau praktiknya di pondok pesantren, karena memang alhamdulillah pondok pesantren kami lumayan lengkap, fasilitas kesehatannya itu apakah dikenakan biaya Oh atau tidak, tidak. Jadi yang dimaksud biaya itu adalah biaya yang diminta oleh tempat prakteknya sendiri. Kalau memang dari tempat praktek di pondok pesantren kan miliknya sendiri, ya sudah tidak bayar gitu kan. Tapi kalau baik? misalkan nanti di rumah sakit mana mereka mengajukan, yang ikuti peraturan yang berlaku. Bapak Alhamdulillah. selama perkuliahan itu prakteknya cuma 1 kali ya, yang PKN itu? Ya, yang Atau PKN 1 kali saja di semester 2. Tetapi yang praktek-praktek secara mandiri artinya melalui tutorial, video, yaitu akan diberikan teori materi, baik teori maupun praktek itu akan diberikan semuanya. Tapi yang praktek langsung nanti di semester kedua kalau seperti anak
SMK itu ada PKL ya. Ya kayak PKL hanya sekali. Baik, Oke, baik. baik. Ada pertanyaan lagi? Kalau untuk syarat kelulusannya apakah sama membuat skripsi atau tidak, Bapak? Ya, tadi di akhir nanti ada laporan tugas akhir ya. Jadi setelah praktek itu kan ada pembuatan laporan tugas akhir adalah mencatat apa-apa yang telah dilalui selama praktek. Baik, baik. Oke, baik. Terima Eh, kasih. Ada lagi? ada izin Bapak satu lagi bertanya Silakan. terkait wisuda. Lama Ini mulu. mah masih lama sih Bapak ya. Saya cuman bertanya saja. Untuk wisuda itu berarti kita datang ke sana ya. Dan nanti mungkin dijadwalkan, diagendakan beserta dan seluruh mahasiswa-mahasiswi yang di tanggal tersebut dinyatakan wisuda gitu. Betul, Bapak? Ya. Oke, rata-rata ini ya pengalaman saja. Pengalaman rata-rata yang kelas online itu kadang masih banyak yang menginginkan wisuda karena juga jauh-jauh. Jadi mereka hanya tidak mengikuti wisuda artinya tidak membayar. Karena kan jauh-jauh dari luar-luar pulau dan akhirnya mereka tidak ikut wisuda. Karena tidak ikut wisuda tidak membayar. Tetapi kalau misalkan mau ikut wisuda, itu biasanya kita kumpulkan. Baik itu di rombongan belajar kelas yang online, yang offline itu kita kumpulkan, ada berapa peserta wisuda, baru kita umumkan. Ya, paling tidak minimal itu ada satu angkatannya 40, itu kita wisuda. Tapi kalau kurang dari itu, ya kemungkinan kita pikirkan lagi, nanti akan dikabarkan setelah tim pendidikan, gitu ya. Pak, izin bertanya lagi, Pak. Oke, mau silakan. Siapa ini? Via, Pak. Iya, silakan, Via. Ya, untuk pembiayaan S1 itu sekitar berapa ya, Pak? Oke, Kan untuk gimana S1. pembayarannya? Oke, S1 nanti sama biayanya tapi hanya dibayarkan per bulan. Untuk saat ini kelas yang sudah berjalan itu satu bulannya 1.160.000, Kak. Oh iya, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Berarti nanti kalau hendak daftar kelas percepatan mah hubungi admin saja ya, Pak ya? Ya, betul, Pak. Nanti hubungi admin sama ikuti percepatan sama siapa gini-gini gitu kan. Oke ya. Ya, baik, Pak. Terima kasih Oke, banyak. sama-sama. Ada yang lain? Cukup, Bapak Pak. izin bertanya. Siapa ini? Septi Pak dari Tangerang. Kak Septi dari Tangerang, silakan. Tadi kan Bapak menyebutkan kalau mau mengambil S1 keperawatan bisa ditempuh untuk saat ini 3 tahun. Ya. Kalau D1 ini selesai kan 1 tahun, nanti menambah 3 tahun atau tinggal melanjutkan 2 tahun Bapak? Ya. Dari sekarang itu kan kalau normalnya kan kalau S1 itu 4 tahun. Ya, bahkan bisa lebih yang keperawatan. Nah, karena sudah 1 tahun pendidikan, nanti tinggal tambah 3 tahun, paling tidak eh, jadinya kan 4 tahun. Berarti dari 1 tahun pendidikan tambah 3 tahun kemudian S1 keperawatan, gitu kan. Bukan 2 tahun, ya. Jadi kalau 2 tahun tambah 1 tahun berarti 3 tahun dong, gitu kan. Jadi nanti tambah 3 tahun dari mulai mendaftar tadi. Tapi kita usulkan nanti ada kelas yang 2 tahun. Tapi sampai saat ini yang untuk S1 keperawatan belum bisa. Artinya belum apa ya regulasi dari pemerintah belum mengizinkan. Ya mudah-mudahan ke depan bisa ya. Tapi kalau misalkan nanti bisa kita umumkan. Saat ini baru ditempuh 3 tahun. 1 tahun untuk program D1 ini, yang 3 tahun untuk S1. Jadi totalnya juga 4 tahun. Tapi kan ditempuhnya secara online, tidak full offline tidak. Itu yang mempermudah apa pendidikan di S1 keperawatan juga. Untuk pembayaran S1 itu per bulan ya, Pak? Yang 1.160.000. Ya, betul. Jadi untuk saat ini ya, beda nanti kalau misalkan kelas berikutnya ada perbedaan, kita tidak tahu untuk saat ini yang sudah berjalan 1.160.000 per bulan, setiap bulan. Karena maka anak-anak kami yang sudah melanjut S1 keperawatan itu kan sudah pada bekerja. Dan kalau ikut dari Unistama itu biasanya setelah lulus dari program 1 tahun itu mereka bekerja itu gajinya juga lumayan sih.
Ada yang sampai 5 juta, bahkan ada yang sampai 6 juta. Kalau katakanlah dipotong untuk biaya kuliahnya 1,60 juta, itu gaji 4 juta saja masih sisa gitu kan. Masih bisa bekerja, masih bisa kuliah gitu kan. Ini seperti itu. Penjelasan lebih jelasnya akan kami jelaskan. Oke, ada lagi yang bertanya? Untuk perdana mulai perkuliahannya kapan Bapak? Minggu depan? Oke, baik. Terima kasih untuk mulai perkuliahannya kapan. Nanti akan dibahas oleh tim administrasi akademik Unistama. Nanti akan diinfokan di grup ya kapan akan dimulai. Oke ya. Mudah-mudahan November awal sudah bisa dimulai ya. Baik, baik. Terima Oke, kasih ada lagi? banyak Bapak. Selamat siang, terima kasih. Cukup semuanya? Cukup, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Cukup jelas semuanya. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang didapatkan pada sore hari ini membawa keberkahan kepada semuanya, diberikan kelancaran, dan semuanya yang bekerja diberikan kemudahan, yang masih studi diberikan kemudahan semuanya. Ya, mari kita berdoa mengakhiri pertemuan pada kesempatan ini. Dudukkan kepala masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sambil kita untuk mengakhiri ini kita akan foto dulu ya. Bentar ya. Ditambahkan wajahnya dulu semuanya. Oke, bisa ditambahkan wajah semua. Oke. Untuk fotonya saya pandu ya. Kita hitung semuanya bisa siap di depan kamera. Jangan ada yang bergerak. Mbak Putri sudah siap? Oke, Mbak Putri bisa diantengkan dulu HP-nya. Nah, oke, saya hitung ya. Minta jempolnya semuanya. Senyum. Satu, dua, tiga. Oke. Satu lagi ya, sebentar. Oke, bisa hadap kamera semuanya. Satu, Mbak Putri. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih semuanya. Nanti untuk kuliah perdana akan segera saya infokan di Zoom ya, di Zoom, di grup WA. Kemudian nanti untuk apa saja yang dibutuhkan di perawat, baik seragam atau yang lainnya, nanti akan saya infokan untuk harganya juga dan bisa dikirim lewat apa ekspedisi. Untuk pembayarannya nanti sistemnya COD ya. Sudah ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup? Baik, terima Cukup. kasih Kakak. Cuman mungkin izin kalau bisa nanti yang perawat untuk grupnya perawat lagi, yang administrasi grupnya Oke, administrasi itu lagi. pasti untuk grupnya akan disendiri-sendirikan, tapi mohon maaf kalau grup apa untuk yang perawat angkatan ini saja ya, jadi tidak bisa nanti dijadikan semuanya seperti yang tadi ditanyakan ya. Baik, terima Oke, kasih Pak. begitu saja. Terima kasih sudah menghadiri untuk perkuliah apa pengenalan akademik di apa sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.